Secara intuisi nih ya. Ya. Saya punya keyakinan Pak Ganjar ya. Wes, Pak Ganjar. Setuju? Setuju. Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Bersama saya kembali di channel podcast Rebuk Beres di Cafe Resto Karinda di daerah Metro Permata, Ciledug ya, deket-deket Ciledug lah, Karangtengah. Karena tadi dijawab oleh tamu kita. Nah, tamu kita ini sebenarnya penguasa Karangtengah berarti ya? Nggak juga. Oke, kita di sini bersama tamu saya dengan Bang Ajat. Bang Ajat ini kita kenal sebagai relawan Jokowi tahun 2019 ya. Dari 2014 malah Bang Ajat. Kalau saya 2019 baru jadi relawan Jokowi. 19. Nah, kalau ke kampung-kampung bawa yang mempromosikan Pak Jokowi dengan Bang Ajat. Bang Ajat dari daerah-daerah untuk menggalang masanya di daerah mana, Bang? Tangerang dan sekitarnya. Nah, Bang Ajat ini berarti penguasa Tangerang, terutama di Karangtengah. Bang, backgroundnya apa sih, Bang? Sebagai apa nih, Bang? Kok aktif kemarin mendukung Pak Jokowi? Backgroundnya apa, Bang? Saya sih background itu pesantren ya. Pesantren, ya. Pesantren, lalu saya juga kader NU. Politiknya apa, Bang? Politik hari ini tidak berpolitik praktis. Tidak berpolitik praktis. Iya. Oh, kalau kader NU, Bang, berarti Abang kader NU itu diberikan apa, Bang? Ikut pelatihan apa gimana tuh, Bang? Iya, jenjang pelatihan. Berapa lama tuh? Biasanya ada setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Jenjangnya kalau kita mau terus kalau di Ansor kan ada PKD, ada terus lanjutannya PKL. Oh, berarti Abang Ansor? Ansor. Dari IPNU saya. IPNU? Iya. IPNU itu apa, Bang? Ikatan Pelajar NU. Nah, betul lah. Oh, jadi dari SMA udah jadi kadernya NU. Berarti itu udah udah dibikin matanya melek untuk urusan politik ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Namanya pelajar kan ngurusin masalah pelajar. Oh, urusan ini pelajar. Kemudian masuk ke Ansor. Ansor itu pemudanya NU. Pemudanya NU. Nah, itu kader NU ya di Ansor. Oke. Kenapa dukung Jokowi? Kan sebagai NU dong berarti. Iya. Memang waktu itu ya kita awalnya sih dari 2014 ya. 2014. Oh, diarahkan dari teman-teman dari NU ya, dari Ansor untuk dukung NU. Kenapa, Bang? Mendukung Pak Jokowi. Alasannya Ansor mendukung Jokowi. Ya persis sih kita kurang tahu kan waktu itu ikut instruksi atasan aja. Yang perintah gitu loh. Apa karena Jokowi waktu itu dianggap anti radikal? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ya mungkin. Tapi kan kemarin aktif melawan anti radikalisme ini kan, agama kan? Oh iya, 2019 itu memang. Oh iya, 2019 sangat kental itunya. Nuansanya. Dan itu yang menjadi alasan Abang sebenarnya melawan radikalisme itu ya, Bang? Iya, ya memang di NU memang diajarkan seperti itu, bahwa radikalisme dalam agama itu harus dilawan. Kalau di NU ya. Itu yang kita dapat dari pelajaran-pelajaran di NU. Karena Islam NU itu kan
Islam yang ramah, Ya. lil Rahmatan lil alamin. Betul, betul. artinya merangkul semua golongan, semua Semua agama. agama. Ya. Ketika Dan itu karena Gus Dur sebenarnya juga ya. Gus Dur sangat kuat di situnya ya. iya, faktor yang sangat kuat itu Gus Dur. Menginspirasi Bang Ajat. Tapi memang karakter dasar NU memang seperti itu. Oh gitu. Iya. Betul, betul, betul. Artinya dia kan membumi dan menusantara gitu loh. Betul. Nah, Jadi konteksnya konteks Islam Indonesia. ya. Makanya terkenal dengan jagoan Islam Nusantaranya. Betul, betul, betul. Ada NU-nya juga ya. Iya. Nusantara. Nah, kalau bicara Nusantara kan jelas warnanya beda-beda. Iya, nggak bisa satu warna. Dia penuh warna ya NU ya. Oke, Bang. Abang di sini kan kita ajak podcast karena pengalaman Abang turun ke bawah membangun berkolaborasi dengan grassroots ya, akar rumput. Jadi turun ke bawah tadi yang kita sebutkan, turun ke kampung-kampung, ketemu ibu-ibu, mendukung Pak Jokowi. Artinya ilmu politiknya ada dong, gitu kan. Nah sekarang kita bicara sebagai Abang menurut saya sudah menjadi pengamat politik. Sekarang tadi kan juga disebutkan Abang lebih banyak berdiam diri dan mengamati gitu kan, tidak lagi turun kan semenjak Pak Jokowi melanjutkan jabatannya sebagai presiden. Nah, kita bicara sebagai pengamat politik. Abang ini belajar istilahnya mengamati perkembangan politik itu berdasarkan data empiris atau sebagai karena pengalaman sehingga punya intuisi politik untuk mengamati perkembangan politik, Bang? Sebagian ya data empiris, membaca narasi-narasi politik. Tapi sebagian besar ya tentu intuisi. Lebih ke intuisi, Bang? Iya, karena kan memang kita itu di NU itu lebih banyak di masyarakat. Karena sering bertemu. Iya, bergaul di masyarakat. Mendengar masyarakat kemana. Kita kan bisa merekam. Bisa memotret bagaimana kondisi grassroots itu sesungguhnya gitu loh. Artinya Abang mengamati politik itu karena membaca yang ada di akar rumput ya, Bang ya? Iya. Nah, Bang, berdasarkan pengalaman Abang ya, menggeluti bersama-sama ya, istilah bergerilya dengan akar rumput sehingga memilih untuk mendukung Jokowi ya karena berkontak langsung dengan berkomunikasi dengan akar rumput gitu kan, sehingga ternyata benar nih intuisi Abang nih mendukung Jokowi dan melanjutkan jabatan sebagai presiden. Nah sekarang istilahnya mengamat dengan berdiam gitu ya. Kira-kira yang akan terpilih sebagai presiden yang paling gampang lah sebagai yang akan yang menjadi presiden di 2024 siapa, Bang? Intuisi sebelum kita mendukung lah ya. Iya. Saya belum nanya Abang mendukung siapa gitu kan. Yang bakal terpilih siapa, Bang, berdasarkan intuisi, Bang? Ini boleh belak-belakan ya? Belak-belakan dong. Iya. Apa adanya? Ya sebetulnya sih dari ketiga ini saya lihat punya kans yang sama ya. Kans yang sama. Iya. Jadi sebenarnya sulit juga dong menentukan kalau pakai data empiris ya. Iya. Harus dengan intuisi dong. Artinya karena ketiganya ini memang punya basis dukungan yang kuat. Iya. Ketiga calon ini. Kalau Jokowi udah ketahuan lah ya 2019 ya incumbent. Iya, iya. Oke, intuisinya gimana, Bang? Intuisi nih ya. Ya. Saya punya keyakinan Pak Ganjar ini. Wes, Pak Ganjar. Setuju? Setuju. Oke. Baru kita bicara intuisi sudah memilih Ganjar. Kenapa, Bang?
yang Ya, di luar nalar nih kan. Itu susah sih ya. Iya, di luar nalar. Dijabarkan ya. Karena itu berdasarkan keyakinan Pribadi, nggak bisa dinilai. Data empiriknya. Sampai dengan pengalaman spiritual gitu. Ya. Kata orang mungkin nggak rasional, pilihannya cuma ego, hawa nafsu. Ya. Padahal nggak, kita rasional, kita melihat semuanya sama kan, gitu kan. Ya. Kita melihat ketiga calon ini juga baik semuanya. Ya. Putra-putra bangsa yang baik lah. All Indonesian final yang menang pasti Indonesia lah ya. Hari ini muncul lah gitu. Ya cuma kan dari ketiga yang bisa diceritakan nggak, bisa dijelaskan nggak intuisinya itu apa? Memang kagak ada data, ternyata memang intuisi aja bang. Dari mana nih bang? Data juga ada. Ya. Iya, contoh misalnya dari Pak Mahfudnya. Kalau kata kemarin kita podcast sama Aang Subhan ZE gitu kan, santri lah ya, dukungan santri ada ya. Iya. Walaupun Pak Aang Subhan itu memilih Amin. Artinya dia kan, Pak Mahfud itu sempat diragukan ke NU-nya kan. Oh, sempat diragukan? Iya, sempat diragukan. Padahal saya tahu betul Pak Mahfud itu orang Madura. Nggak mau dong, iya. Santri dia. Dan dia pengurus ISNU loh. ISNU? Apa tuh? Ikatan Sarjana NU. Oh, oke. Ya. Dan itu dia ini ya, mentornya kan Pak Gus Dur. Iya. Kalau menurut saya hari ini anak ideologis Gus Dur itu Pak Mahfud. Pak Mahfud? Iya. Oke. Yang lain nggak tahu ya. Anak ideologis. Iya. Oh. Artinya beliau low profile. Iya. Bicara apa adanya. Kadang-kadang kontroversial. Bahkan tegas. Nggak peduli ya. AA ya sudah dia aja gitu. Dan nggak neko-neko. Menurut saya itu loh pilihan saya. Gitu. Itu data empiriknya. Karena dukungan di situnya. Oke, ada nggak yang istilahnya selain data empirik yang apa memang rasanya aja bang? Jadi kalau udah intuisi, gitu ya, chemistry-nya kan dapet. Oh, karena chemistry. Iya, artinya ada semacam apa ya? Sinyal-sinyal alam semesta. Iya. Oh. Artinya kita membaca gejala alam, terus kita ini kan. Atau gini, gejala alamnya gini. 2019 Pak Mahfud itu hanya hitungan menit tidak jadi cawapres dan sekarang jadi cawapres. Ya begini, data ya, sinyal-sinyal alam ya. 2024 itu memang yang tepat ya. Alamnya, zamannya itu yang tepat adalah Pak Mahfud dan Ganjar gitu. Pada saat itu. Oke. Jadi 2024 itu suasana politiknya adem. Iya. Nggak kayak 2019. Yang bikin adem ya Ganjar sama Mahfud lah ya. Betul. Kira-kira gitu ya. Dan kedua ini juga kan sudah lengkap pengalamannya. Ya dibandingin. Oke lah, dapat nyebut. Kita jangan membandingkan lah. Nanti kita melihat Pak Ganjar 3 kali di legislatif. Ya kan? 2 kali 2 periode di gubernur. Eksekutif. Ya. Pengalaman apa lagi? Ya. Cukup. Pak Mahfud. MK. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Oh iya. Pernah MK, pernah menteri, pernah juga DPR RI. Iya. Lengkap juga. Dan ideologis Gus Dur. Oke. Lalu kita bicara ini bang, pengalaman abang bicara tentang politik karena sebagai kader, penting nggak kader dalam politik? Begini ya, kalau di NU itu tidak pernah diarahkan untuk berpolitik, harus ke sini harus ke sini. Oke. Tapi kenapa ada kader? Di kader hanya untuk ber-NU. Berkader untuk ber-NU, kenapa? Bukan untuk berpolitik. Karena ideologinya ada. Politik kan politik NU. Politik NU, iya. Ideologi NU. Iya, artinya yang kita kawal itu ajaran-ajaran NU. Pemahaman NU tentang kebangsaan, tentang agama, tentang budaya dan lain-lain. Oke, berarti kalau kader NU masuk ke PDIP, maka ideologi NU harus ada di PDIP gitu ya? Iya, makanya gini kan,
kader NU tidak pernah diarahkan ke parpol manapun. Tapi dengan sendirinya akan masuk ke parpol gitu. Oke. NU kan lengkap. Ada di PDIP, Ya. ada di Golkar, Ya. Demokrat, P3, PKB, Ya. Perindo. Perindo. Semua PSI. ada orang kan ini. PSI Guntur Romli ya. Iya. Ada hubungannya sama Pak Guntur Romli nggak, Abang? Saya paling sama Bang Guntur itu sama-sama Gus Durian lah. Oh, sama-sama Gus Durian. Iya. Mas Guntur. Cie. Oke, tadi kita sempat ngobrol sebelum podcast bahwa penting proses kader di dalam parpol. Nah, tadi kita bahas banyak tidak melewati proses kader. Pengalaman Abang sebagai kader itu kan digembleng. Kenapa harus digembleng, Bang? Kalau di parpol? Saya tidak pernah digembleng di parpol ya. Ya, Nggak pernah. di NU. Dan Oke. hanya saja saya pikir yang namanya perkaderan itu kan untuk membentuk kader-kader yang betul-betul menjiwai, menguasai. Ibaratnya Abang mau dicetak jadi merah misalnya. Ya. Harus dicelup dulu. Jadi merah. Iya. Ya. Beberapa hari gitu. Ya. Sehingga setelah dicelup, digodok dan lain-lain, Ya. merahnya betul-betul Merah. Iya. Tahun depan digodok lagi, Iya. tambah merah lagi. Tahun depan digodok lagi, merah lagi. jangan sampai merah kuning-kuningan. Ya. Nah, itu salah ya. Akhirnya artinya kan gini, banyak yang istilahnya lompat-lompat gitu ya. Gitu. Kenapa? Nah, kalau lompat-lompat cuma satu tuh, karena dia punya duit. Pengalaman Abang kalau mengamati, ini kita bicara asal amatan ke parpol, bahwa pentingnya kader. Apa sih yang diamati Abang pengurus parpol yang di bawah nggak bisa jadi caleg? Ya itu tadi pengkaderan yang tidak jalan. Pengkaderan tidak jalan. Artinya di parpol itu banyak kader karbitan. Ya, Masuk bukan kader malah sebenarnya Iya. ya. Ibaratnya yang sudah bertahun-tahun di parpol berjuang dari nol. Ya, ideologinya udah masuk. Udah menjiwai segala macam, tidak bisa mencalekkan diri. Ya, ada yang datang punya duit, Ditawarkan. Dibukalah ya. kursi untuk dia, ditawarkan. Yang udah bertahun-tahun nggak jadi caleg. Iya. Gitu. Nah, Efeknya apa tuh, Bang? efeknya saya kira imbasnya itu ya, untuk kebaikan itu tidak terlalu signifikan. Artinya kebaikan partai dan bicara lebih luas lagi kebaikan Masyarakat yang diwakili parpol. Iya. Tidak signifikan karena politisi yang karbitan itu kan dia membawa diri sendiri. Oh, kata kuncinya kalau karbitan dia hanya membawa dirinya sendiri, sedangkan yang kader dia harus dekat dengan warganya dong. Iya, artinya gini, saya pengen jadi dewan, saya punya duit, Ya, saya masuk partai apa aja lah, dapat dukungan. nggak peduli. Nah, ya. Yang penting jadi dewan. Ya. Gitu. Dan dia tidak mewakili warga. Ketika jadi dewan saya puas. Gitu. Selesai. Iya. Nggak punya tanggung jawab. Heeh. Oh, gitu. Karena kan dia mau diri sendiri. Oh. Adapun bicara waktu kampanye membela rakyat apa itu ya Bullshit. ya, biasa lah itu. Ya, artinya lo udah bicara partai, kita mendukung partai tersebut, dididik oleh partai tersebut. Iya. Karena ambisi pribadi ditinggal gitu kan. Betul. Artinya gini, nah itu berarti kita udah sampai kesimpulan pengamatan Abang nih. Salah satu cawapres kita pindah dari merah menjadi kuning, efeknya seperti itu dong. Ya, Adanya tidak ada keberpihakan kepada masyarakat yang mendukung partai itu dong. Begini, bicaranya apa? Kita ini politiknya kebangsaan atau politik golongan?
Oke, kita bagi dua deh, politik golongan sama politik kebangsaan. Efeknya di mana kalau di golongan? Nanti kita bicara kebangsaan. Kalau golongan gimana, Bang? Kalau golongan itu kan biasanya seorang itu istiqomah ya. Oh, Di parpolnya. itu yang dinilai. Iya. Istiqomah. Artinya dia sepahit apapun, ya sudah di parpol itu. Ya, Dari nol sampai besar, ya, sudah dia tidak berpindah. ya. Karena memang dia ideologinya sudah di situ. Oke. Kolamnya di situ gitu. Kolamnya di situ. Iya. Nah, kalau di politik kebangsaan terjadi ini juga terbagi menjadi dua. Nah, ini intuisinya nih keluar. Oke. Apakah itu dia pragmatis Oke. atau idealis gitu loh. Kalau dia pragmatis, Pindah partai. dia partai tujuannya hanya ingin berkuasa. Nah, Itu pragmatis. dia pragmatis. Artinya hari ini gue lagi punya kesempatan nih. Oportunis dong. Iya. Ya. Gue punya uang, Ya, kembali lagi punya uang, gue punya kekuasaan. pangkat yang Ya. kuat kan. Ya. Gue masuk mana aja bisa. Iya. Nah, kalau idealis. Kalau idealis enggak. Dia mesti ya di situ juga ada idealisnya. Oh ya. Dia berbuat seperti itu, apakah dia benar-benar mau berjuang untuk masyarakat, Untuk Indonesia lah kan, bangsa Iya. Indonesia. ataukah memang hanya mencari kedudukan? Oke, artinya cawapres yang pindah, tinggal kita nilai nih Iya. niat idealismenya dia untuk kebangsaan apa, Iya. gitu. Nah makanya kan lagi-lagi banyak masyarakat menafsirkan itu macam-macam. Karena lebih ke pragmatis. Iya. Orang bilang pragmatis, tinggal kita tunggu idealisnya dong. Heeh. Nah, kalau nunggu idealisnya gimana, Bang? Apa yang diukur, Bang? Kalau cawapres yang pindah ini? Ya artinya gini, kalau kita membaca pikiran dia, logika dia, partai nggak peduli lah. Ya, Itu kan hanya perahu, ya, kendaraan gitu. ya. Yang penting gue bisa memperbaiki bangsa. Jadi dia harus punya konsep memajukan Indonesia. Iya. Baru kita sebut bisa ngukur idealisme dia kebangsaan. Nah itu tadi. Hari ini gue lagi mumpung lagi Ya, di atas angin. Di atas Nah. angin. Wajar dong. Secara politik wajar. Iya. Yang nggak bisa itu sangat anu sih ya, sangat tipis ya perbedaannya ya. Kita membacanya itu harus hati-hati gitu. Intuisi harus jalan. Iya. Nah, intuisinya gimana, Bang? Apakah dia benar-benar idealis atau pragmatis, Bang? Dalam hal ini saya ingin netral aja lah. Nah, Membaca yang itu ya. saya percaya Bang Anjat sebagai pengamat politik dengan intuisi. Netralnya gimana? Gimana? Artinya bahwa saya tidak ingin bersuuzon Kemana? Ya. Orang ini sedang haus kekuasaan, tidak. Oke. Saya hanya mau husnuzon bahwa beliau ingin mengabdi, Anak muda anak ini, muda ini mengabdi, ingin mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk dan itu dia punya kemampuan iya, secara ini ya, berprasangka baik. ya, walaupun partainya loncat. Oke. Berarti Bang Ajat masih memberi waktu kepada anak muda ini untuk membuktikan idealisme kebangsaannya. Oh iya. Oke. Walaupun banyak orang menerjemahkan mentang-mentang sedang ini Iya. loncat seenaknya gitu. Wajar politisi, Iya. harus ada ambisi, harus punya istilahnya mengambil kekuasaan, Iya. melanggengkan kekuasaan, kira-kira gitu ya, Bang ya. Karena kalau bicara politis itu bicara dari sudut manapun tidak ada salahnya. Iya. Politis sah, Iya. gitu kan gitu orang bicaranya. Tinggal siapa yang menang, kita Iya. harus juga ikut menang dong ya. Indonesia yang menang. Oke. Bicara dari sudut manapun itu nggak bisa disalahkan. Iya. Kalau politis lah ya. Iya. Tapi kalau idealis, etikanya kan ada. Ya. Gitu. Secara etika, Iya. nggak, ya salah. Tapi secara secara politis, pragmatis, ya ya sah. cerdas. Orang pengen berkuasa. Cerdas dong. Gitu, iya. Anak muda ini cerdas. Iya. Oh, ya, tinggal kita tunggu kecerdasannya ya. Nah, itu.
Nah, next time. Dan bukan hanya beliau loh yang model pindah-pindah begitu, banyak. Jadi orang Indonesia cerdas-cerdas dong ya kalau kita bicara kekuasaan ya. Iya. Artinya jangan menilai sepihak gitu. Oh, oke. Ternyata secara banyak kok politisi yang pindah-pindah. Ya. Hanya mengejar apa? Kekuasaan. Iya. Kata kita sebenarnya. Ya. Ya, nah, itu yang saya tunggu-tunggu, analisis politik Bang Ajat secara intuisi. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang, banyak lagi yang tema-tema yang kita kita bahas dan kita akan memberi reaksi ya Bang Ajat, kita berdua ya Bang ya. Next time kita ketemu lagi di Rembuk, channel Rembuk Beres. Sampai ketemu lagi, selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Thank you Bang.